Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Bahwa di antara salah satu hal yang menyibukkan kaum muslimin adalah usaha untuk mencari rizki atau bekerja mencari nafkah. Namun dalam hal ini kadang orang itu salah persepsi atau salah anggapan. Seperti orang yang menganggap bahwa orang yang taat agama, ya rajin sholat, rajin taklim, ya, menjaga sunnah Nabi itu menjadikan rezekinya sempit. Ada orang yang menganggap bahwa kalau mau rezekinya banyak itu jangan taat-taat, ya, jangan terlalu banyak mengamalkan amal-amalan dalam Islam, ntar sulit gak dapat kerjaan, ya misalnya nggak usah jilbaban, ntar nggak dapat kerjaan sulit. Itu sebagian orang beranggapan seperti itu. Tapi ingatlah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua ini adalah anggapan yang sangat keliru, ya. Karena tidaklah Allah dan Rasulnya yang mulia, ya, meninggalkan umat Islam, ya, kecuali telah dijelaskan petunjuk-petunjuk, ya, dan hal-hal yang telah ditentukan, ya, di dalam wahyunya, ya. Jadi kalau anggapan tersebut itu salah, maka kita yakini, ya, yang paling benar adalah semua rezeki, ya, semua takaran, ya, ukuran rizki kehidupan kita telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan sama sekali tidak mengurangi rezeki kita, atau dengan meninggalkan sebagian kewajiban dan ketaatan seolah-olah menaikkan rezeki kita, tidak. Tapi semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai seorang hamba, tugas kita sebagai hamba Allah taala itu berusaha, ya, kita bekerja dan melakukan amalan-amalan atau sebab-sebab yang mendatangkan rezeki. Lantas apa dan bagaimana cara kita menggapai rezeki-rezeki yang telah ditentukan atau telah dituntun oleh agama Islam kita? Saya coba untuk memaparkan, yaitu ada satu tulisan, ya, dari kitab, ya, yang ditulis oleh Syekh Dr. Fadl Ilahi dalam bukunya Mafatihu Ar-Rizki Bidho'il Kitabi was Sunnah. Maka diterangkan ada sebab-sebab amalan-amalan yang bisa mendatangkan rezeki dari Allah Ta'ala. Yang pertama adalah istighfar dan taubat. Di antara sebab terpenting turunnya rezeki dari Allah Ta'ala yaitu adalah istighfar, memohon ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita punya dosa, dan pasti kita punya dosa. Karena kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti punya kesalahan, tapi sebaik-baik orang yang salah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taubat ini insya Allah Allah akan melapangkan rezeki kita, ya. Berbeda halnya ketika banyak kedurhakaan dan kemaksiatan. Disebutkan di dalam Quran surat Nuh ayat 10-12, ya. Allah berfirman, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya, ya, yursilis sama alaikum mitro. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat." Ya. Kemudian juga wa yumtitkum bi amwali wa banin, dan Allah Ta'ala membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran surat Nuh ayat 10-12. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, jika kalian bertaubat kepada Allah Ta'ala, meminta ampun kepadanya dan senantiasa mentaatnya, niscaya Ia akan membanyakkan rezeki kalian dan menurunkan air hujan serta keberkahan dari langit, mengeluarkan berkah dari bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, melimpahkan air susu perahan, membanyakkan harta dan anak-anak, menjadikan kebun-kebun dengan bermacam-macam buah, serta mengalirkan sungai di antara kebun-kebun untuk kalian. Juga didukung hadis Nabi SAW, man aktsarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang memperbanyak istighfar,
niscaya Allah menjadikan baginya pada setiap kesedihannya jalan keluar, dan pada setiap kesempitan ada kelapangan, dan Allah akan memberikan rizki yang halal dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Ini kunci yang pertama. Kunci yang kedua untuk mendapatkan rizki dari Allah Ta'ala adalah takwa. Ya. Takwa menurut ulama di antara Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu adalah mentaati Allah dalam hal perintah dan larangannya, maksudnya menjaga diri dari kemurkaan dan azab Allah Ta'ala. Di antara dalil yang menjelaskan tentang ini adalah firman Allah Ta'ala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surat At-Tolaq ayat 2-3 ya. Jelas sekali di dalam keterangan ayat ini bahwa di antara kunci rezeki adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Jadi di antara kunci rezeki adalah bertakwa kepada Allah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana poin yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah taala. Jadi kunci rezeki adalah bertawakal, ya. Bukan mudah-mudah untuk mendatangi dukun, untuk melakukan sesajen-sesajen atau ritual-ritual. Ini tidak, tapi bertawakal kepada Allah Taala. Apapun kadar takaran rezeki yang Allah berikan kepada kita, jangan kita malah lari dari bimbingan Allah Ta'ala. Kesulitan ekonomi, lari kepada hal-hal yang dilarang Allah Ta'ala, bukan menjadi solusi, malah menjadi polusi atau bahkan menjadi bencana di dalam kehidupan rumah tangga. Bertawakal kepada Allah SWT, kita bekerja, lalu bertawakal kepada Allah SWT yang memberikan rezeki. Karena kita tahu bahwa misalnya secara logika, ada penjual es ya 10 berjejer di satu momentum atau di satu acara tertentu. Mungkin orang berpikir, ini yang jualan es kok 10 orang ya, malah laku. Bismillah saja, tawakal Allah Ta'ala, yang penting dia berangkat dari rumah, Allah yang akan mengatur rezekinya, dan Allah memberikan rezeki ya kepada masing-masing hambanya ya. Di antaranya ya, di dalam riwayat hadis ya yang menerangkan tentang ini, Rasulullah bersabda, sungguh seandainya kalian bertawakal ya, lo annakum tawakkaltum haqqa tawakkuli, sesungguhnya saya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar takwa ya, sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezeki burung-burung ya, la rozaqakum ya, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki sebagaimana rezeki-rezeki burung at-tuyur ya, taqdu himason. Burung ini itu ya berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar, wa taruhu bitonan, dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Lihat, Rasul telah memberikan permisalan yang sangat baik sekali ya. Kalau kita mau tawakal, betul-betul tawakal ya, maka Allah kasih rezeki ya sebagaimana burung. Rasulullah berikan permisalan. Burung itu jamaah pergi, tidak ada yang menjamin ya makanan dia pergi saja. Jadi nggak semua orang itu langsung menyiapkan misalnya tikar lalu dikasih biji-bijian, tidak ya, tapi pergi saja. Dia nggak tahu kemana perginya dan ke siapa dia pergi dan di mana dia hinggap, pokoknya pergi saja. Pergi dalam kondisi perutnya kosong, tapi dia tetap hidup ya dengan perut yang penuh, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaminnya. Kemudian yang keempat, kunci rezeki adalah beribadah kepada Allah dengan sepenuhnya. Jadi anggapan tadi bahwa beribadah, rajin sholat, taat ya, itu menjadikan rezeki kita sempit, tidak. Karena berapa banyak orang yang nggak taat, orang yang nggak ibadah, justru hidupnya berantakan ya, tidur di mana-mana, nggak punya tempat tidur, nggak punya gaji, nggak punya rezeki yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala ya. Dalam artian dia juga nggak sebaik kita, tapi kita yang taat kepada Allah Ta'ala tetap terus ya dipompa terus, dan semangat kita dalam beribadah kepada Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara kunci rezeki adalah terus beribadah. Tapi Pak Ustadz, kalau saya sudah taat, sudah rajin, tapi kok rezekinya seret,
Itu adalah bagian dari ujian Allah yang Allah SWT hendak menaikkan derajat kita. Toh kondisi itu insya Allah akan membaik terus-menerus. Jadi jangan putus asa kalau seandainya kita baru awal hijrah, baru kita awal taat, lalu kemudian kita menyerah. Tidak, tapi terus laksanakan. Walaupun kadang kita harus melalui masa-masa yang sulit, ya, seperti itu. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sungguhnya dia melihatmu. Ini adalah ihsan, ya, menunjukkan bahwasanya semua itu sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda, Tuhan kalian berfirman, wahai anak Adam, beribadahlah kepadaku sepenuhnya, niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan, dan aku penuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Wahai anak Adam, jangan jauhi aku sehingga aku penuhi hatimu dengan kefakiran, dan aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis qudsi ini jelas sekali bahwa ketika kita semakin dekat dengan Allah, Allah akan penuhi tangan-tangan kita dengan rezeki, ya. Tapi kalau kita malah justru meninggalkan Allah Ta'ala, Allah akan berikan kefakiran dan Allah berikan kesibukan. Yang kelima, kaum muslimin, ya, pintu rezeki adalah silaturahim. Silaturahim di sini adalah menyambung, ya, hubungan kita yang sudah putus dengan kerabat yang ada ikatan nasabnya, ya. Bukan ziaratul ihwan. Jadi kalau ke teman alumni misalnya, itu namanya ziaratul ihwan, mengunjungin teman. Tapi kalau senasab nama silaturahmi. Nabi SAW bersabda, siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya atau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah kalian bersilaturahim. Ini juga menambah rezeki. Yang keenam, berinfak fisabilillah. Kalau Allah karuniakan harta, infak. Infak tidak harus orang kaya. Misal bulan ini dapat 1 juta, sisihkan 10.000, 5.000 untuk infak fisabilillah ta'ala. Mudah-mudahan menjadi jalan mendapatkan rizki. Allah berfirman, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba ayat 39. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku berinfak atau memberi rizki kepadamu. Infak fisabilillah. Bantu para aktivis dakwah, mujahid dakwah. Infak untuk masjid, untuk sekolah-sekolah pesantren, semampu kita. Mudah-mudahan menjadi jalan rezeki kita. Yang ketujuh adalah memberi nafkah kepada orang yang sepenuhnya menuntut ilmu syar'i. Jadi di antara cara kita adalah memberikan infak, pembiayaan kepada orang-orang yang hidupnya pure untuk thalabul ilmi. Misalnya kita punya anak, kita pesantrenin, ya, mudah-mudahan menjadi membawa rezeki. Seorang kakak, ya, membiayai adiknya. Seorang paman, ya, keponakannya dibiayai, diberikan support, ya, biaya, modal, bekal untuk thalabul ilmi. Ini adalah salah satu kunci-kunci rezeki. Ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik. Dahulu ada 2 orang saudara pada masa Rasulullah SAW. Salah satu seorang darinya mendatangi Nabi, yakni untuk mencari ilmu dan pengetahuan. Dan saudara yang lainnya bekerja. Lalu saudaranya yang bekerja itu mengadu kepada Nabi, maka beliau bersabda, boleh jadi engkau diberi rezeki dengan sebab dia. Ya, hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian selanjutnya yang ke-8, kaum muslimin pun pintu rezeki, berbuat baik kepada orang yang lemah, orang yang tua renta, orang yang miskin, du'afa. Ini kita bantu, insya Allah menjadi pintu rezeki. Dalam hadis dikatakan, bukankah kalian ditolong dan diberi rezeki lantaran orang-orang lemah di antara kalian? Ya, dengan menolong orang yang lemah, fakir, du'afa, kita diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan cuek bebek, ya. Jadi al-jaza'u min jinsil amal, ya. Setiap perbuatan ini adalah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita mau diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, ya kita harus senang-senang untuk silaturahmi, membantu orang yang lemah, ya, berinfak fisabilillah, bertakwa kepada Allah Ta'ala, bertawakal, ya, kencengin ibadahnya, ketaatannya. Kalau sudah kenceng taatnya, ibadahnya, kok tetap miskin, ingat bahwasanya hakikat kekayaan itu adalah kaya hati, qanaah, ya. Karena berapa banyak orang yang punya nominal besar tapi nggak qanaah, akhirnya merasa kurang terus. Karena ini relatif juga.
Kalaupun toh memang kekurangan dalam makan dan minum keseharian sudah taat, itu adalah bagian ujian dari Allah Ta'ala. Karena memang apa? Karena kemiskinan ini bukan dialami orang-orang yang seperti kita, orang-orang yang rombeng. Tapi kemiskinan sudah dialami orang-orang yang mulia terdahulu. Ya, para sahabat, para alim, para ulama. Ya, mereka itu juga kondisi dalam miskin. Tapi miskin dalam hal dunia. Tapi mereka miskin hatinya, maaf, mereka kaya hatinya dan kaya amal soleh. Bahkan mereka sebagian para sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Jadi semua rezeki sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Jangan tuduh ketaatan, ya, melaksanakan perintah Allah. Kamu menuduh seolah-olah hijrah dari orang yang jelek menjadi baik, menjadi buntunya rezeki. Tidak. Semua sudah diatur Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa banyak justru orang yang tidak taat kepada Allah meninggalkan ibadah, hidupnya malah berantakan, ya, dan penuh dengan masalah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.